Memiliki anak yang terlahir dengan Down syndrome bukanlah hal yang mudah. Tidak sedikit orang tua merasa kecewa, malu, bahkan tidak mau mengakui keberadaan anaknya yang berbeda dengan kebanyakan anak normal lainnya. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai Down syndrome. Lantas, apa itu Down syndrome? Down syndrome adalah gangguan genetika paling umum yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik tertentu yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Down syndrome disebut juga penyakit genetik karena gangguan kromosom dengan ciri khas wajah universal atau wajah mongoloid. Di masyarakat sendiri, Down syndrome lebih dikenal dengan anak seribu wajah, bukan karena wajah anak Down syndrome ada seribu, melainkan karena ada banyak anak Down syndrome dan wajah anak-anak Down syndrome itu sama. Data WHO memperkirakan 3.000 hingga 5.000 bayi terlahir dengan kondisi ini setiap tahunnya. Dengan penanganan yang tepat, penderita dapat hidup dengan sehat dan mampu menjalani aktivitas dengan mandiri, walaupun kelainan belum dapat disembuhkan. Penderita Down syndrome memiliki kelainan fisik khas yang kadang bisa dideteksi sebelum lahir. Kelainan tersebut berupa ukuran kepala lebih kecil, bagian belakang kepala datar, sudut mata luar naik ke atas, terdapat bintik-bintik putih di bagian hitam mata, bentuk telinga kecil atau tidak normal, dan lidah pecah-pecah. Anak dengan Down syndrome cenderung tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan anak sebayanya. Namun demikian, postur tubuhnya tergolong proporsional. Selain memengaruhi fisik, Down syndrome juga menghambat perkembangan anak dalam membaca, berjalan, dan bicara. Penderita sulit untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, dan memahami akibat dari perbuatannya. Umumnya, penderita Down syndrome memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Down syndrome terjadi ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom nomor 21. Kromosom atau struktur pembentuk gen normalnya berpasangan dan diturunkan dari masing-masing orang tua. Para penderita Down syndrome, kromosom 21 memiliki satu salinan ekstra, sehingga menjadi 3. Kromosom ekstra inilah yang menyebabkan gangguan pada fisik dan kecerdasan anak. Terdapat beberapa faktor yang beresiko menimbulkan salinan ekstra pada kromosom 21, antara lain, ibu sudah cukup berumur saat hamil. Anak yang lahir dari wanita berusia di atas 35 tahun lebih rentan mengalami Down syndrome. Risiko akan semakin meningkat jika usia ayah di atas 40 tahun. Kemudian, ada penderita Down syndrome lain dalam keluarga. Memiliki kerabat yang menderita Down syndrome meningkatkan risiko memiliki anak dengan kondisi ini, dan bahkan bisa terjadi bukan hanya pada satu anak. Down syndrome dapat dideteksi pada masa kehamilan melalui screening kelainan genetik, yaitu dengan tes darah dan USG kehamilan. Selanjutnya, akan dilakukan tes air ketuban dan uji sampel ari-ari guna memastikan apakah terdapat kelainan gen. Pengobatan untuk penderita Down syndrome dilakukan agar penderita bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pengobatan itu dapat berupa fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, dan terapi perilaku. Down syndrome memang tidak bisa diobati. Namun, dengan dukungan yang baik dari keluarga, serta rutin menjalani terapi dan pemeriksaan ke dokter, penderita Down syndrome dapat hidup mandiri dan terhindar dari komplikasi. Down syndrome dapat memicu beragam komplikasi, antara lain kelainan jantung, gangguan pencernaan, demensia, gangguan penglihatan, masalah kesehatan mulut, penyakit tiroid, gangguan pendengaran, sleep apnea, dan gangguan psikologis dan mental. Selain sejumlah komplikasi yang baru disebutkan, penderita Down syndrome lebih rentan mengalami obesitas, gangguan hormon, penyakit autoimun, dan penyakit infeksi. Penderita Down syndrome juga lebih beresiko terkena kanker darah atau leukemia, walaupun hal ini jarang terjadi.
Hal paling penting dalam menghadapi Down syndrome adalah bagaimana kita bisa memahami secara terperinci karakteristik perilaku serta kebutuhan khusus mereka. Misalnya, apa kesulitan atau ketidakmampuan mereka dibanding anak-anak lain seusianya? Apa yang masih dapat dilakukan? Apa kelebihan? Dan bagaimana kecenderungan emosi dan perilaku mereka? Dengan memahami sifat-sifat atau karakteristik tersebut, selanjutnya kita cermati apa yang menjadi kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus dalam kegiatan belajar atau pendidikan. Sekolah yang memiliki pemahaman tentang kondisi Down syndrome dan secara khusus menyiapkan program pendidikan untuk mereka adalah sekolah luar biasa atau SLB, khususnya SLB untuk anak dengan hambatan kecerdasan atau SLBC. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa anak dengan hambatan kecerdasan, termasuk Down syndrome, juga bisa mengenyam pendidikan di sekolah umum atau reguler. Siswa Down syndrome yang mengikuti pendidikan di sekolah umum dilayani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan khusus mereka. Ini meliputi metode mengajar, kurikulum, media pembelajaran, hingga cara atau metode evaluasi. Metode ini dikenal dengan istilah pendidikan inklusif. Sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus mempunyai tenaga guru yang memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusif dan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Selain itu, perlu ada minimal satu orang guru yang memiliki kualifikasi pendidikan atau keahlian pada bidang pendidikan khusus. Hal ini penting supaya anak berkebutuhan khusus mendapat layanan pembelajaran yang tepat. Psikolog anak berkebutuhan khusus UGM, Dr. Andes Aisyah Indati MS mengatakan, orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome diharapkan dapat menerima keadaan anaknya tersebut. Penerimaan dan keikhlasan para orang tua dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Adanya penolakan terhadap anak justru akan menghambat tumbuh kembang mereka. Hal ini dikarenakan anak tidak mendapat perhatian dan perlakuan yang baik dan maksimal dari orang tua. Apabila mengetahui anak menderita Down syndrome, Aisyah mengimbau para orang tua untuk melakukan konsultasi ke psikolog maupun dokter. Selain untuk melihat bakat dan minat anak, juga untuk mengetahui usia mental anak. Dengan demikian, orang tua bisa mendampingi anaknya dengan perlakuan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan diberikannya perlakuan yang benar, kita bisa lihat beberapa contoh anak penyandang Down syndrome yang sukses sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Misalkan Sean and Marley, anak penyandang Down syndrome yang sukses menjadi content creator di sosial media, khususnya YouTube dan TikTok. Kemudian, Stephanie Handoyo, salah satu penyandang Down syndrome asal Indonesia yang memiliki sederet prestasi yang salah satunya ada pada cabang olahraga renang. Semangat untuk teman-teman semua, teruslah berjuang dan tak pernah putus asa dalam meraih cita-cita, karena kita semua terlahir sama. Saya, Maulvi Nazir Ahmad, selaku pembuat konten ini, minta maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak, terkait materi yang disampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.